nikah sama kamu. Saya juga menginginkan Mas Fadli tetap hidup, Bu. Nenek, jangan panggil aku nenek. Pergi kalian, keluar. Aku nggak tahu harus kemana malam-malam seperti ini. Lepasin tangan suami saya. Ukuran suami kamu aja masih basah. Udah mau dekatin suami orang. Kamu nggak tidur bersama dengan wanita yang bukan muhrim di kamar kamu kan? Demi Allah saya nggak ngapa-ngapain, Jay. Orang di luar sana telah menuduh kamu berzina. Saya benar-benar tidak melakukan hal apapun dengan Mas Karim. Jadi lo yang ngerjain Marini, ha? Lo nggak mikir? Dia itu janda anak satu, tulang punggung keluarga. Mikir dong lo. Urusan nasihatin gua tuh apa? Hah? Namaku Marini. Kisah penderitaanku dimulai pada suatu malam. Malam ketiga setelah suamiku meninggal. Ibu mertuaku datang. Dasar menantu brengsek. Gara-gara kamu anak saya mati. Perempuan pembunuh kamu ya. Bu, Jangan sentuh tangan saya. Najis saya disentuh sama perempuan pembunuh seperti kamu. Astagfirullahaladzim, Dasar Bu. pembunuh kamu ya. Maaf Bu, Bu Marini ini juga sedih Bu. Kematian suaminya karena kecelakaan Bu. Diam kamu. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga saya dan perempuan pembunuh ini. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya sama Mas Fadli juga. Diam! Jangan sebut-sebut lagi anak saya. Anak saya sudah mati. Gara-gara nikah sama kamu. Anak saya jadi mati. Dasar perempuan pembunuh! Bu, saya juga menginginkan Mas Fadli tetap hidup, Bu. Tapi yang namanya kecelakaan, kita nggak pernah tahu, Bu. Masa aku nggak mau tahu kamu harus keluar dari rumah ini. Kamu harus pergi. Kamu harus pergi dari sini. Istighfar ibu. Ibu istighfar ibu. Diam kamu. Keluar kalian dari sini. Jangan ikut campur. Keluar. Kalau Ibu tetap menyangka saya yang menyebabkan Mas Fadli meninggal, saya minta maaf, Bu. Keluar kamu. Keluar dari sini. Kamu tidak berhak tinggal di sini. Ini rumah anak saya. Tapi Bu, Keluar. Kamu keluar. Kamu sekarang kemasin barang-barang kamu. Bu, Nenek, Jangan panggil aku nenek. Pergi kalian. Keluar gara-gara kamu anak saya meninggal. Keluar. Cepat keluar. ya Allah, aku nggak punya tujuan. Aku nggak tahu harus kemana malam-malam seperti ini. Sayang, kamu yang sabar ya, Nak. Bu Marini, maaf, saya tidak bisa datang ke acara tahlilannya. Saya turut berduka cita atas meninggalnya suami ibu.
Iya Pak, nggak apa-apa. Terima kasih. Malam-malam gini Bu Marini mau kemana? Saya nggak tahu mau kemana Pak. Nenek usir kita, Om. Kita nggak boleh tinggal di rumahnya, Om. Masya Allah, kalau begitu Bu Marini untuk sementara waktu tinggal di tempat saya aja dulu. Kebetulan kan Pak Fadli itu teman saya juga. Nggak apa-apa Pak. Saya cari tempat yang lain aja. Ayolah Bu, Pak Fadli itu kan teman saya juga. Nggak usah Pak. Janda gatal, lepasin tangan suami saya. Kuburan suami kamu aja masih basah, udah mau dekatin suami orang. Bu, Ibu jangan bicara Diam gitu kamu. Bu. Maaf Bu, saya nggak bermaksud seperti itu Bu. Diam kamu. Mas. Astagfirullahaladzim. Bu, aku pengen ketoprak. Kenapa sayang? Pengen ketoprak. Bang, Iya Bu. ketopraknya satu ya, nggak pedes. Oh iya Bu. Sayang. Ih, dompet aku kemana ya? Aduh, bang. Ya. Maaf, ketopraknya nggak jadi ya bang. Dompet saya hilang. Ah, alasan aja. Bu, aku pengen ketoprak. Iya sayang, kita cari makanan yang lain aja ya. Iya, Bu. Soalnya ibu dompetnya hilang. Adek mau ketoprak? Iya. Ya udah, Om beliin ya. Bang, bikinin satu, ntar saya yang bayar. Makasih ya mas. Maaf ngerepotin. Nggak apa-apa. Emangnya Mbak sama adiknya mau kemana? Saya nggak tahu mau kemana mas. Loh, emangnya nggak punya saudara di daerah sini? Sebenarnya saya baru diusir sama mertua saya. Gini Mbak, insya Allah saya bisa bantu. Kebetulan saya ini juga pengurus masjid. Jadi Mbak boleh tinggal di ruangan saya. Ya sebenarnya nggak boleh sih, cuman sementara sampai Mbak menemukan tempat tinggal baru ya nggak masalah insya Allah. Gak usah mas, itu kan ngerepotin mas. Nggak ngerepotin kok. Beneran gak apa-apa? Nggak apa-apa. Alhamdulillah, makasih ya mas. Mari. Aku tinggal sementara di kamar Karim, sebuah kamar kecil buat marbot yang terletak di belakang masjid. Tak hanya itu, Karim pun berbaik hati untuk menyewakan motornya padaku. Dengan motor itu, aku bisa cari pekerjaan. Semoga ada pekerjaan di sini. Ini pabrik besar nih. Bentar ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Permisi Pak. Iya. Apa di sini masih ada lowongan pekerjaan buat saya Pak? Maaf, nggak ada lowongan. Lagian juga kalau ada, nggak ada orang yang mau nerima ibu rumah tangga kayak kamu. Pak, Bapak boleh lihat dulu Pak. Ini lamaran pekerjaan saya Pak. Izinkan saya ya Pak untuk ketemu sama pemilik pabrik ini. Saya butuh banget pekerjaan Pak. Ini Pak bisa dilihat Pak. Astagfirullahaladzim.
Pak. Pak, saya mohon, Pak. Pak, saya butuh banget, Pak, pekerjaan itu, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Sudah, saya cari kerjaan. Berhenti lu! Berhenti! Turun lo dari motor. Jangan, Pak, ini bukan motor saya, Pak. Pacaran kalau lo masih sayang sama nyawa lo. Jangan, Pak, tolong. Halo polisi, di sini ada perampokan. Iya Pak. Ibu nggak apa-apa kan? Sayang, kamu nggak apa-apa, sayang? Nggak apa-apa, Mas. Lain kali hati-hati ya Bu, daerah sini rawan begal. Ya, terima kasih lagi ya, Mas. Aku cerita pada dia, kalau aku lagi cari pekerjaan, aku ditawari jadi ojek online. Dia bantu aku untuk mendaftarkan diri sebagai ojek online. Duh, keburu telat saya ke kantor ini. Pak, dengan Pak Dita ya? Iya, Bu. Bu, mau ngocek nggak bawa anak segala, Bu? Oh, iya Pak, soalnya kasihan anak saya sendirian. Ya udah Pak, mari saya Bu, anterin Pak. saya cancel aja Bu ojeknya, Bu. Pak, kok di-cancel sih Pak? Ah, ribet. Sudah telat jemput saya, bawa anak segala. Ibu ngerti nggak sih? Kalau kerja bawa anak itu berbahaya, Bu. Tapi Pak. Enggak. Ya Allah, apa salah saya ya? Ngojek sambil bawa anak. Alhamdulillah hari ini bisa dapat penumpang banyak dan bisa mendapatkan uang lebih banyak. Alhamdulillah ya sayang. Bu, aku lapar. Kamu lapar ya sayang? Ya udah kalau gitu kita cari makan ya. Ya. Nih simpan dulu uangnya di sini. Ini kita punya uang banyak ya. Alhamdulillah. Iya pinter banget sih. Kita berangkat sayang. Nah, yes, kita makan ya. Iya, kita makan ya. Nih, makan ya. Habis ini minum susu loh. Ayo dong sayang, tadi katanya lapar. Ayo anak pinter. Mbak, motornya parkir di depan ya? Iya mas. Mending pinggirin sekarang deh mbak, soalnya orang di sub lagi narik-narikin motor yang parkir sembarangan. Pak, ini tip anak saya pak, bentar. Pak, bentar pak. Pak, ini motor saya pak, mau dibawa kemana pak? Maaf Bu, Ibu telah parkir di tempat yang terlarang. Maaf pak, saya nggak lihat pak. Tapi tolong pak, jangan bawa motor saya pak. Saya mohon pak, mohon kebijakannya pak. Maaf Bu, saya tidak bisa. Ibu, kami tilang. Tapi Pak, saya di sini hanya menjalankan tugas. Ibu, saya tilang. Ibu harus ngurus dendanya di kantor. Silakan bawa. sini ya Mbak. Terima kasih ya Bu. Bu, aku pengen es sendal. Ya udah boleh. Jamret! Jamret! Jamret!
Ini dia nih copetnya nih. Benar, ini dia nih. Aku aja lo. Ya udah ajar aja. Udah. Bukan dia copetnya, bukan. Bukan. Bukan udah kabur tadi. Udah bang, bukan Pak. Saya cuma nolongin aja. Bu, maaf ya, Bu. Maaf ibu. Maaf bu. Ya, nggak apa-apa. Mbak, ini tasnya. Nggak apa-apa Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ya Allah. Ya udah, saya permisi ya. Ayo Mbak, ayo. Malam hari ini ya. Maaf mas, saya telat balikin motornya. Gak apa-apa. Oh iya. Ini mas, uang sewa motornya. Oh, nggak usah, nggak perlu. Saya ikhlas minjemin ini motor. Nggak apa-apa mas. Nggak, ini pakai aja buat kebutuhan kamu, udah pakai aja. Saya gampang. Saya nggak bisa terima sewa motornya kalau mas nggak mau terima uang dari saya. Jadi mohon diterima ya mas. Ya udah, saya terima ya. Ya mas. Ya udah kalau gitu saya istirahat dulu ya. Ya udah. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.